Shalom Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan di pagi hari ini yang indah ini. Biarlah kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, mencari fokus di hadapan Tuhan lebih lagi saudara. Mari bersama-sama kita berdoa, tunduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan di pagi hari ini. Tuhan kami mau bersama-sama mencari wajah-Mu Tuhan, bersama-sama memuji kebesaran nama-Mu dan mendengarkan doa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai setiap kami Tuhan, biarlah dari awal pertanyaan hingga akhirnya Tuhan Kau memberi penyertaan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah doa pagi pada hari ini Tuhan Kau urapi setiap kami. Terima kasih Bapak, syukur, haleluya, amin. Mari setiap kita pujikan bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Katakan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Bersama nyatakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dari awal lagu ini nyatakan bersama-sama dengan iman percayamu, katakan, belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Oh, bersama nyatakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Sembah Dia, oh terima kasih buat kasih setia-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau ajaib, Engkau baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna kami rasakan, begitu luar biasa. Oh, oh, haleluya. Sikonalaya masih, kine alaya masih kanayamo, kira masih kanalayamo. Sikira papa papa para masih kanalaya masih kara papa papa. Haleluya, haleluya. Jesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji menyembah nama-Mu, mengakukan Engkau Tuhan, menyanjungkan Engkau lebih lagi Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, akan menjadi pribadi yang mengenal akan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan rindu mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami, pakai hati setiap kami Tuhan. Bila firman hari ini jadi bekal rema kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama syukur yang diberkati Tuhan, yang siap mendengar sabda firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memulai setiap aktivitas pekerjaan kita di pagi hari ini, saya percaya bahwa kebenarannya akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas kita. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar akan satu tema, yaitu dipulihkan untuk hidup dalam rencana Allah. Dipulihkan untuk hidup dalam rencana Allah. Tentunya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, pastinya hidup kita penuh dengan keterpurukan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan masa lalu yang kelam Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, ketika di pagi hari ini kita sudah memilih Tuhan, kita sudah dibentuk sebagai anak-anak daripada Tuhan, saya meyakini bahwa hidup kita dipulihkan oleh Tuhan untuk kita mengerti akan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan akan satu ayat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan ayat yang kelima. Efesus pasal yang pertama ayat keempat dan ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan katakan, sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah memilih setiap kita untuk dipakai menjadi
alat-alat kemuliaan daripada Tuhan. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini tentunya kita sudah diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, kita masih jatuh bangun di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti akan rencana dan tujuan Allah yang mulia di dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus memiliki pemulihan daripada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan di pagi hari ini ada 3 hal Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat mengerti akan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan caranya kita dipulihkan oleh Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang harus dipulihkan dalam hidup kita supaya kita bisa mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yaitu cara pandang Allah dalam hidup kita. Jadi ketika kita sudah dipilih, sudah dibentuk menjadi anak pilihan daripada Tuhan, maka cara pandang Tuhan itu yang harus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, kita jangan terfokus pada setiap kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi fokus utama kita yaitu adalah cara pandang Allah dalam hidup kita. Dan kita mengerti Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggunakan cara pandang Tuhan dalam hidup kita, khususnya di dalam kita menghadapi situasi kehidupan dalam hidup kita ini, maka kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat ke-26 dan ayat ke-27. Yehezkiel 36 ayat ke-26 sampai ayat ke-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Jadi ketika poin yang pertama ini kita miliki dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, yaitu cara pandang Tuhan yang benar dalam hidup kita, maka kita akan diberikan hati yang baru Bapak Ibu Saudara. Tentunya hati supaya kita hidup di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi tidak ada alasan lain Bapak Ibu Saudara untuk kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah memilih kita dari sejak semula. Bahkan dikatakan Tuhan akan menjauhkan daripada kita hati yang keras Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika cara pandang Tuhan tinggal dan hidup dalam hidup kita, maka kita akan dapat memiliki hati yang taat seperti yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat dipulihkan untuk kita mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus memiliki cara pandang Tuhan dalam menghadapi kehidupan kita di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan fokus utama kita adalah kepada Tuhan. Jadi kalau cara pandang Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita akan fokus kepada perkara-perkara yang di atas, yaitu yang ada di dalam Kristus. Jadi bukan perkara dalam dunia ini, tetapi perkara-perkara surgawi yang nantinya akan menjadi bagian milik dalam hidup kita.
Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita miliki supaya hidup kita ini dapat dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yaitu adalah kita hidup di dalam rencana daripada Tuhan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi Yeremia 29 ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dan tinggal dalam rencana Allah, maka kita akan diubahkan hidup kita sebagai orang-orang yang berpadanan akan kehendak daripada Tuhan. Jadi kalau kita gambarkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti akan rencana daripada Tuhan, gambarannya adalah seperti ketika kita akan berjalan di sebuah jalan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kerikil-kerikil yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita mengerti akan rencana daripada Tuhan, maka kita akan dapat melalui kerikil-kerikil yang ada di jalan itu dengan baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbeda ketika kita tidak mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita lebih memilih masuk atau berbelok ke jalan lain Bapak Ibu Saudara. Yang menurut hidup kita itu jalannya halus, jalannya rata, tidak penuh dengan kerikil-kerikil yang tajam yang dapat membuat kita terpeleset. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita lebih mementingkan atau kita lebih menginginkan akan rencana dalam hidup kita sendiri Bapak Ibu Saudara, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi kita mengalami kegagalan karena kita tidak mengerti akan rencana Tuhan yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan mau supaya kita itu melakukan setiap apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti akan rencana Allah dalam hidup kita, yang dimaui Tuhan atas setiap kita yaitu adalah kita memiliki kesetiaan. Seperti Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara, dia setia sampai pada akhirnya. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Kita mau setia sampai pada akhirnya, yaitu masuk dan berjalan di dalam rencana Tuhan yang diberikan atas setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita dapat dipulihkan, supaya kita dapat mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu adalah kita mengerti akan tujuan Allah dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita ada dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara? Bukan untuk memenuhi muka bumi ini Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi karena Tuhan punya proyek yang luar biasa. Tuhan punya pekerjaan yang mulia dalam setiap kehidupan kita. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa segala apapun yang kita hadapi, segala yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa ada di dalam musim kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah
meninggalkan setiap kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup berjalan dalam kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun rencana atau rancangan yang ada dalam hidup kita itu gagal Bapak Ibu. Enggak ada. Tetapi Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Ketika Amsal 3 ayat 5 berkata, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tinggal di dalam kasih daripada Tuhan, kita mengerti akan tujuan Allah dalam hidup kita, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Bahkan hidup kita akan dijadikan Tuhan itu menghasilkan buah-buah roh Bapak Ibu Saudara yang dapat dinikmati oleh semua orang. Jadi inilah yang Tuhan inginkan atas setiap kehidupan kita. Bagaimana kita dipulihkan Tuhan untuk kita mengerti akan rencana daripada Tuhan dan kita pada akhirnya dapat memulihkan setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk kami terus dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Agar supaya kami juga dapat memulihkan setiap sesama-sesama kami Tuhan. Bahkan Engkau menjadikan kami umat-umat pilihan di tangan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami akan berbeda dengan hidup dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami pada pagi hari ini. Semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang akan kami kerjakan semuanya disertai oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.